المسلمين محل البلاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini masih diberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka melaksanakan diseminasi sharing bersama ustadz-ustadz guru SMP IT Darul Iman. Salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada suri tauladan kita hingga hari kiamat kelak, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Yang sama-sama kita hormati ustadz-ustadz majelis guru SMP IT Darul Iman, al-asatidzah al-mukarramun, afanillah wa iyyakum. Semoga Allah memberikan kepada kita afiat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik ustadz-ustadz yang kami hormati, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan, memaparkan sedikit dari pemahaman, dari pengetahuan yang kami dapatkan dari pelajaran di pendidikan guru penggerak angkatan 8 tahun 2023 ini. Adapun terkhusus di sini adalah tentang budaya positif. Pelajaran ini dipelajari di modul yang keempat kemarin, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Baik. Adapun konsep inti dari budaya positif ini adalah pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin yang pertama kita masuk dulu perubahan paradigma belajar. Ya, yang mana yang dimaksudnya di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, mungkin ustadz-ustadz semuanya mungkin sudah kita kenali bersama-sama pembelajaran misalkan yang berpusat pada murid atau yang berpusat pada guru. Ya, nah, mungkin yang akan kita pilih tentu pembelajaran yang berpusat pada murid, ya, student center. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, ya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini tampak bagi kita bahwa guru mesti mengetahui bagaimana kebutuhan belajar anak. Nah, kemudian mempraktekkan dalam pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan dari anak tersebut. Ya, sesuai juga ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran pendidikan beliau. Ya, yang mana pendidikan katanya sifatnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Ya, agar anak-anak menjadi manusia atau anggota masyarakat yang berbahagia dan selamat dan berbahagia. Artinya pembelajaran yang kita laksanakan harus mempertimbangkan, menyesuaikan dengan kodrat alam, kodrat zamannya peserta didik kita. Nah, kemudian ustadz-ustadz semuanya, kita lanjut di sini, ya, tujuan dari pendidikan kita adalah membentuk karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana di sini terbagi menjadi 6 dimensi, ya. Pertama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ya, sesuai dengan tujuan dari sekolah kita, sekolah Islam terpadu Darul Iman. Kemudian juga berkebinekaan global, ya, dapat bersaing nanti dengan negara-negara lain. Ya, kemudian juga bergotong royong. Nah, di sini siswa peserta didik kita bisa berkolaborasi dengan baik, ya, bekerja sama antar sesama peserta didik, bekerja sama dengan guru, ya, dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. Kemudian kreatif, ya, anak-anak semua, anak-anak kita peserta didik kita, ya, kita fasilitasi agar mereka bisa kreatif.
Kemudian bernalar kritis, ya, pembelajaran. Model pembelajaran yang kita terapkan dapat memicu nalar kritis dari peserta didik kita. Kemudian yang terakhir mandiri, ya, bagaimana anak peserta didik kita bisa mandiri, ya, dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ternyata ada yang namanya teori kontrol, ya. Yang mana disebutkan di sini ada terjadi miskonsepsi. Pertama, menurut teori kontrol, yaitu adanya ilusi guru mengontrol siswa. Artinya selama ini misalkan seorang guru meminta siswanya melakukan sesuatu, kemudian siswa tersebut mengikuti apa yang diperintahkan guru. Ternyata ini disebut dengan ilusi, ya, karena siswa tersebut ketika dia melakukan apa yang diperintahkan, karena siswa itu mengizinkan guru mengontrol dirinya. Ternyata yang disebut oleh teori kontrol di sini, yang bisa mengontrol diri adalah murid itu sendiri, dirinya sendiri, ya. Nah, maka di sini yang titik pentingnya adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri peserta didik itu yang penting kita tumbuhkan, ya, agar apa-apa yang kita minta kepada peserta didik, misalkan berubah menjadi perilaku yang baik, ini berasal dari motivasi dirinya sendiri, motivasi intrinsik, ya. Nah, karena ketika guru terlihat mengontrol murid, ternyata itu adalah sebuah ilusi berdasarkan teori ini. Nah, maka kita sebagai pendidik bagaimana nanti bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, katanya. Ternyata penguatan berupa bujukan, berupa rayuan dari guru kepada peserta didik, ternyata menurut teori ini tidaklah efektif, ya, karena kembali lagi ke motivasi intrinsik tadi. Kalau kesadaran dari anak, dari peserta didiknya belum ada, ketika tidak ada pengawasan dari guru, maka anak akan kembali lagi ke perilaku semula. Ya, maka penting di sini kembali ke motivasi intrinsiknya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini disebutkan bahwa kritik, merasa bersalah, membuat peserta didik bersalah, ini adalah mampu menguatkan karakter, adalah sebuah ilusi. Karena apa? Karena ketika peserta didik kita buat merasa bersalah, mereka akan menjadi identitas yang gagal. Artinya mereka ketika merasa bersalah, merasa bahwa dirinya buruk, ya. Maka di sini tidaklah itu mampu untuk menguatkan karakter anak, ya. Karena dia jatuh pada identitas gagal dia, karena dia merasa dirinya berada pada posisi yang buruk, ya, tidak bisa mencapai apa yang diharapkan tadi. Nah, mungkin itu dia ilusi yang ketiga. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ternyata kita sebagai guru tentu adalah orang-orang dewasa, ternyata adalah merupakan ilusi, ya, bahwa guru memaksa peserta didiknya melakukan sesuatu. Karena kembali lagi, ya, yang bisa mengontrol diri itu adalah diri orang itu tersebut, ya. Nah, diri sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Nah, maka itulah ustadz-ustadz semuanya, kita nantinya diharapkan bisa mampu menumbuhkan motivasi intrinsik dari peserta didik kita. Nah, berdasarkan teori kontrol tadi, maka diharapkan kita sebagai pendidik bisa mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, misalkan pada stimulus respon dikatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama semuanya. Ternyata menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Nah, jelas sekali dari peserta didik yang kita ajarkan, mereka memiliki karakter berbeda, bakat minatnya juga berbeda-beda, tentu kebutuhan mereka juga berbeda-beda. Kemudian semua orang menurut stimulus respon melihat hal yang sama.
Nah, menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Gambaran di sini maksudnya setiap orang, murid-murid kita memiliki keinginan yang berbeda, memiliki cita-cita yang berbeda. Nah, menurut teori kontrol, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini yang diharapkan. Jadi bukan kita mengubah orang lain di sini, tetapi adalah kita memahami bagaimana pandangan orang. Nah, begitu. Kemudian menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, artinya di sini apapun yang dilakukan, apapun tindakan tingkah laku dari peserta didik kita tentu mempunyai alasan. Ada alasannya. Nah, maka nanti kita ketika menghadapi peserta didik bermasalah, kita tanyakan dulu. Kita lakukan dialog. Apa yang menjadi alasan mereka melakukan hal tersebut. Mungkin begitu. Kemudian menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, berdasarkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, ini yang tadi. Jadi, yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain, ya. Ternyata menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, karena dia kembali ke motivasi intrinsik tadi, kesadaran dirinya, motivasi dirinya. Nah, kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ternyata menurut teori kontrol, yang diharapkan itu adalah kolaborasi. Ya, kemudian konsensus yang bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya di sini ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah, kita lakukan dialog, ya, kolaborasi bersama anak. Akhirnya bisa kita memunculkan konsensus, artinya mencarikan solusi secara bersama, ya, tentang permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Yang terakhir, menurut stimulus respon, model berpikir menang kalah. Nah, sedangkan menurut teori kontrol, yang diharapkan itu adalah berpikir menang-menang. Artinya istilah lainnya mungkin win-win solution. Nah, gitu. Nah, lanjut kita ke disiplin positif. Ya, ternyata disiplin ini berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Nah, disiplin itu artinya belajar. Nah, sedangkan selama ini mungkin kita kalau terbersit di pikiran kita disiplin adalah aturan, ya, tata tertib. Ternyata menurut kata akar katanya adalah belajar katanya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Nah, demikian. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ya, tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kesadaran yang kita katakan tadi, motivasi intrinsik dari peserta didik, sehingga peserta didik itu dapat mereka melakukan apa yang kita perintahkan tanpa imbalan penghargaan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Nah, demikian. Maka kesimpulannya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada kata nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini kita rincikan di sini yang dimaksud di sini nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama. Ya, nah, lepas dari suku budaya, agama, bahasa, latar belakang, ini nilai-nilai yang dianggap positif, ya, lepas dari hal-hal tadi. Ya. Contohnya, sebagaimana yang kita lihat pada profil pelajar Pancasila, ya, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, ya, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu nilai-nilai kebajikan contohnya. Kemudian menurut Ibo Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen, misalkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan
dalam keterampilan hidup, misalkan life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, demikian nilai-nilai kebajikan. Nah, masuk kita kepada kebutuhan dasar manusia. Nah, karena kita tadi berbicara tentang kebutuhan peserta didik kita. Ternyata seperti ini, kebutuhan dasar dari seorang manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Ya, jadi apapun yang dilakukan peserta didik, dilakukan oleh seseorang itu adalah punya alasan, ada tujuan tertentunya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apa yang dilakukan oleh peserta didik, oleh seseorang itu adalah dalam rangka dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya. Ketika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka itulah timbul nanti apa yang dikatakan perilaku yang menyimpang, perilaku yang tidak sesuai, karena kebutuhannya tadi tidak terpenuhi. Maka dirincikan lagi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup, ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, ya. Nah, jadi di sini ketika kita di kelas, misalkan melihat peserta didik kita mengantuk atau ada yang tidur, mungkin kita jangan langsung kita berikan hukuman, tapi kita tanyakan dulu, berdialog dulu dengan anak peserta didik. Bisa jadi dia di rumahnya belum sarapan, atau rumahnya kena kebanjiran misalkan, atau dia keadaannya lagi sakit atau kesehatannya sedang terganggu misalkan. Nah, maka kita harus memahami juga dengan kebutuhan dasar manusia ini tentang bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya, tentu dalam kelas mungkin kita biasanya melaksanakan pembelajaran berkelompok. Nah, misalkan dalam satu kelompok ada siswa yang suka menyendiri dari kelompoknya. Nah, tidak mau dia bekerja bersama kelompoknya. Nah, kemudian kita telusuri, ternyata mungkin ini yang belum terpenuhi dari kebutuhan dasarnya, yaitu rasa diterima oleh kelompoknya. Ya, karena mungkin dia tidak cocok dengan kelompoknya atau tidak diterima oleh kelompoknya. Nah, kemudian kebutuhan berikutnya yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, pada peserta didik ini ada anak-anak yang seperti ini, ya, anak-anak yang suka untuk memimpin. Ya, ada anak-anak yang sifatnya mereka suka untuk dipuji, apapun dilakukan mereka suka untuk dianggap. Nah, apapun yang mereka lakukan. Nah, kemudian ada juga kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, di sini misalkan pada kelas kita tentu bermacam-macam gaya belajar. Ya, ada yang visual, auditori, ada yang kinestetik. Nah, mungkin pada peserta didik yang kinestetik, yang sukanya bergerak, ketika kita mengajarkan dengan metode bercerita, mungkin mereka akan merasa bosan karena mereka tertawan di dalam kelas, susah bergerak. Nah, maka kita mesti memfasilitasi peserta didik dengan gaya-gaya belajar tadi. Ya, mungkin kita gunakan pembelajaran yang berinovasi, menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi. Mungkin. Kemudian yang terakhir kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, mungkin di pembelajaran kita dalam kelas, mungkin jangan kita terlalu tegang, karena butuh juga peserta didik pada kebutuhan dasarnya ini adalah untuk tertawa misalkan. Nah, pembelajaran yang kita terapkan dengan permainan misalkan, karena juga di sini disebutkan sebagai kebutuhan dasar dari manusia. Nah, demikian. Nah, dari kebutuhan dasar manusia tadi muncullah yang namanya motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi 2, yaitu motivasi ekstrinsik, yang motivasi dari luar,
Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Artinya anak-anak kita itu, peserta didik itu dia melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Nah, itu namanya motivasi dari luar. Atau untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan pujian. Nah, itu motivasi dari luar. Sedangkan ini yang kedua, inilah yang kita harapkan muncul tumbuh dari peserta didik kita, yaitu motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini yang kita harapkan sehingga nantinya menjadi pribadi insan-insan yang berhasil nantinya. Nah, berkaitan dengan motivasi tadi ada 3 jenis istilah di sini, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mungkin kita ustadz-ustadz semuanya, barakallahu fikum, mungkin kita sudah mengenal ini hukuman, konsekuensi, mungkin udah familiar dengan kita. Mungkin restitusi ini mungkin hal baru mungkin. Karena saya juga sebagai calon guru penggerak baru pada pendidikan ini yang baru mengenal yang namanya restitusi. Nah, mungkin kita lihat dulu hukuman, nanti perbedaannya dengan konsekuensi. Pertama, hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Artinya misalkan peserta didik kita datang terlambat, secara tiba-tiba kita menyuruh untuk berlari keliling lapangan. Nah, ini namanya adalah hukuman. Secara tidak terencana, secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, tidak dilibatkan, ya, karena tiba-tiba tadi. Maka murid sebelumnya belum dikasih wawasan atau pengetahuan tentang hukuman tersebut. Kemudian bersifat satu arah, ya, dari guru kepada murid, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini dia hukuman. Kemudian bedanya dengan konsekuensi, di sini konsekuensi dia terencana, ya, terencana disepakati sesuai peraturan. Nah, jadi terencana sebagaimana tata tertib di sekolah kita. Nah, di sini tertulis tata tertib dari kategori-kategori yang ada, itu tertulis. Maka ini disebut dengan konsekuensi, ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi walaupun dia konsekuensi karena dia adalah mengalami permasalahan, tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang disebut dengan restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini proses untuk yang kita fasilitasi pada murid untuk mereka memperbaiki kesalahannya. Kemudian disebut juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, nanti kita lebih mendalam pada tayangan berikutnya. Nah, pada apa tadi tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi, ternyata terdapat 5 motivasi kontrol guru. Nah, kira-kira ustadz-ustadz semuanya kita berada di posisi mana ini? Apakah kita penghukum? Apakah kita pembuat merasa bersalah? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Atau kita sebagai manajer? Nah, masing-masingnya kita jelaskan di sini. Mungkin di sini, ya. Nah, untuk penghukum, ketika guru sebagai penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan ini, awas, ya. Atau kamu selalu saja salah, pasti selalu terakhir selesai gitu. Nah, pada posisi penghukum ini nada suaranya tinggi, ya, bahasa tubuhnya, matanya melotot atau jari-jarinya menunjuk atau menghardik. Kemudian ketika posisi penghukum akan menghasilkan kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kemudian posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, di sini guru bersuara lebih lembut, ya, yang mana akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, ya, bersalah atau rendah diri. Nah, misalkan kata-kata yang keluar, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, pada posisi sebagai pembuat merasa bersalah ini, nah, maka akan memiliki murid-murid memiliki penilaian dirinya yang buruk terhadap dirinya, ya.
murid merasa dia tidak berharga, mereka merasa telah mengecewakan orang lain. Nah, nada suara guru di sini memelas, ya, halus, sedih, dan merapat kepada anak, ya, lesu. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan begitu. Kemudian pada posisi sebagai teman, di sini guru posisinya tidak akan menyakiti murid, ya. Dia akan berusaha mengontrol murid dengan persuasi. Dan dia menjalin hubungan yang baik antara guru dengan murid, ya. Artinya dia berposisi sebagai teman, tidak akan menyalahkan. Artinya dia mudah untuk memaafkan muridnya. Nada suaranya ramah, dia akrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia suka bercanda dengan murid, ya, bahasa tubuhnya merapat dan suka senyum dan jenaka. Misalkan, ayo bantulah, ya, bantulah untuk bapak, ya. Nah, kemudian contohnya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan, katanya. Nah, hasilnya untuk posisi teman ini, murid-murid akan merasa senang, ya, akrab dengan guru. Untuk ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung kepada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut, ya. Jadi gurulah yang menjadi andalannya untuk menyelesaikan masalahnya. Akibatnya di posisi teman, jadi dia hanya bisa berbuat bila yang menyuruh guru tersebut, ya, temannya tadi. Belum tentu dia berlaku sama dengan guru-guru yang lain. Nah, demikian. Kemudian pemantau, posisi pemantau ini berarti mengawasi, ya, artinya kita di sini bertanggung jawab, ya, atas perilaku yang kita awasi. Jadi berdasarkan posisi pemantau ini, kita menanyakan kembali kepada murid apa yang menjadi peraturan di sekolah kita, apa yang menjadi konsekuensinya. Demikian. Nah, contohnya peraturannya apa, ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Biasanya nada suara guru di sini nadanya datar, bahasa tubuhnya formal. Nah, hasilnya di sini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, guru pun tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, ya, karena dia tidak marah, dia tidak membuat rasa bersalah pada anak. Nah, murid juga tetap dibuat merasa tidak nyaman karena sudah melanggar tadi. Nah, terakhir, inilah posisi yang kita harapkan, ya, posisi kita sebagai manajer. Nah, di posisi ini kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, ya. Mereka, manajer ini memiliki keterampilan untuk memfasilitasi murid-murid mencari solusi dari masalah mereka secara sendiri, ya. Namun kita tetap mengingatkan pada murid-murid bahwa mereka adalah mandiri, bertanggung jawab, ya. Misalkan seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, kembali kepada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, sebagai manajer. Nada suara guru tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Nah, jadi pada posisi manajer, suara guru itu tulus, dia tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari pada murid. Nah, sedangkan yang menjadi fokusnya adalah apa konsekuensi dari peraturan. Ya, guru mengembalikan tanggung jawab itu kepada murid, ya, untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Nah, tentu kita bagaimana murid mencari solusi itu, bagaimana caranya adalah dengan bimbingan guru juga. Nah, kemudian ustaz-ustaz semuanya,
Nah, sekarang mungkin untuk yang lebih jelasnya, untuk lebih menjelaskan, maka kita coba lihat pada contoh berikut. Ini ada sebuah kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, maka sebagai posisi penghukum, seorang guru akan memberikan hukuman ya kepada muridnya. Misalkan hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini adalah hukuman penghukum. Sedangkan sebagai pembuat merasa bersalah, guru akan mengatakan, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, ini jadi dia membuat peserta didik merasa bersalah. Nah, kemudian untuk guru yang berposisi sebagai teman, dia akan membawakan dirinya sebagai teman. Ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu, bapak ya. Sekali ini saja ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau akan menanyakan tentang konsekuensi dari peraturan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Sebagai pemantau. Terakhir sebagai manajer, ini yang kita harapkan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Sebagai manajer. Kemudian ustaz-ustaz yang kami hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada pertanyaan, mungkin bisa ustaz jawab. Dari posisi mana, Ustaz? Ya, berarti dia membuat peserta didik merasa bersalah, ya. Pembuat merasa bersalah. Syukran, jazakallahu khairan. Yang kedua mungkin kamu tidak pernah benar-benar melaksanakannya. Kamu tidak pernah benar melaksanakannya. Sebagai penghukum ya, sebagai penghukum. Karena kamu tidak pernah benar melaksanakannya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya, Masya Allah. Dan ayolah lakukan untuk bapak atau ibu ya. Sebagai apa namanya? Memposisikan diri sebagai teman. Nah, kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini menjelaskan tentang konsekuensi tadi. Berarti posisi kita sebagai pemantau. Nah, mungkin ini pertanyaannya lagi, Ustaz, bagaimana atau mengapa yang kita gunakan itu keyakinan kelas. Nah, ini kita masuk pembahasan baru, keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Nah, karena kembali lagi ke motivasi tadi. Ya, karena ketika peraturan kelas ini nanti sifatnya adalah satu arah. Dari guru membuat aturan berlakukan kepada siswa. Sedangkan yang dinamakan dengan keyakinan kelas ini peserta didik dia meyakini sendiri. Ya, apa yang tertera dalam aturan tersebut diyakininya karena mereka sendiri yang membuatnya. Artinya guru bersama murid bersama-sama menyepakati apa yang menjadi keyakinan dari kelasnya. Ya, jadi peraturan-peraturan nanti akan disepakati secara bersama oleh guru dan murid. Kemudian aturannya tidak begitu banyak sehingga mudah diingat oleh murid. Nah, murid meyakini sendiri sehingga muncullah motivasi dari dalam dirinya. Nah, ini mungkin kelebihan kita menggunakan keyakinan kelas dibandingkan dengan peraturan kelas. Nah, ini contohnya pembuatan keyakinan kelas. Nah, ada kertas warna-warni. Ini kita minta curah pendapat dari peserta didik, dari murid-murid kita. Masing-masing murid menuliskan apa yang menjadi keyakinan atau aturan yang dia inginkan masing-masingnya. Kemudian mereka tempelkan di depan kelas. Kemudian kita bahas bersama, kita sepakati bersama. Yang sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif. Artinya pernyataannya nanti adalah
misalkan untuk kebersihan. Nanti ada anak-anak membuat jangan buang sampah sembarangan. Ini kalimat negatif. Nanti kita berusaha kita bersama-sama mengubah menjadi kalimat positif. Misalkan jagalah kebersihan atau buang sampah ke tong sampah. Kalimat-kalimat positif. Sehingga lanjut sedikit saja. Jadi jumlahnya sedikit saja agar mudah diingat oleh peserta didik. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Mungkin di sini mungkin kami tayangkan juga yaitu bagaimana kemarin itu kami membuat keyakinan bersama peserta didik di kelas akhwat. Ya, ini. Jadi kemarin di kelas akhwat kami mencoba membuat keyakinan bersama-sama dengan peserta didik akhwat. Nah, kita tempelkan misalkan kertas plano di depan, kemudian kita bagikan kertas warna-warni atau sticky note kepada anak-anak. Kemudian mereka kita minta mengisi keyakinan atau aturan kelas yang mereka inginkan pada kertas tersebut. Nah, mereka akan menuliskan. Nah, kemudian mereka menempelkan ke depan, ditempelkan pada kertas plano yang ada di depan tadi. Tempelkan semuanya. Nanti kita akan bacakan satu-satu, kita bahas bersama. Di sini kita bahas bersama. Nanti akan kita dapati, kita temui kalimat-kalimat yang mirip-mirip. Nah, ini bisa kita satukan nanti menjadi satu kalimat. Nah, kemudian kita tuliskan kesepakatannya. Nah, di sini bersama kita kolaborasi dengan murid. Nah, kemudian mungkin saya tuliskan kemarin di kertas yang lain. Nah, kertas ini nanti setelah kita tuliskan keyakinan kelas yang disepakati di sebuah kertas, kemudian anak-anak semua, anak-anak peserta didik kita menandatanganinya di kertas tersebut. Nanti mereka akan menandatangani di kertas tersebut sebagai bentuk keyakinan yang mesti mereka yakini masing-masingnya. Sehingga mereka melakukan peraturan itu adalah dari motivasi diri mereka sendiri, dari keyakinan mereka sendiri. Nah, masing-masingnya akan menandatangani. Nah, begitu Ustaz kemarin kami melaksanakannya. Jadi sebenarnya sebelum pembelajaran, Anda terlebih dahulu menyepakati yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, kalau skop besarnya keyakinan sekolah, kalau kita dalam kelas keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sudah ada yang tahu belum? Belum ya. Keyakinan kelas ini mirip dengan peraturan, ya, peraturan atau aturan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita namai dia keyakinan, ada tujuannya. Nah, tujuannya agar masing-masing anak-anak semua, anak-anak Ustaz meyakini dalam dirinya. Jadi peraturan tadi diyakini dalam dirinya sehingga anak-anak semua bisa bertanggung jawab terhadap apa yang diyakininya tersebut. Makanya dia dinamakan dengan keyakinan kelas. Nah, ya. Jadi lebih apa namanya? Lebih kuat daripada peraturan tadi. Jadi kalau dia peraturan, misalkan ustaz atau ustazahnya yang membuat peraturan, tapi satu arah aja. Ustazahnya yang membuat, anak-anak yang melaksanakan, begitu kan? Nah, kalau keyakinan kita bersama-sama kita menyepakati. Kita sepakati bersama-sama yang namanya keyakinan dan kita semua meyakini tersebut. Misalkan sesama guru saling menghormati, sesama anak murid, sesama murid semuanya saling menghormati, saling menghargai. Nah, ini kita yakini bersama-sama. Maka kita akan bertanggung jawab terhadap yang kita yakini tersebut. Nah, gimana Anda semua paham enggak? Paham. Nah, jadi caranya seperti ini.
Jadi Ustadz punya kertas kecil di sini ya. Ini ada lemnya di sini. Nanti Ananda tuliskan di kertas ini apa keyakinan yang sesuai dengan ide Ananda semua, atau sesuai dengan pendapat Ananda. Apa keyakinan untuk kelas kita ini, atau aturan untuk kelas kita ini. Misalkan tentang kebersihan, dilarang buang sampah sembarangan. Terus kan dilarang buang sampah sembarangan. Namun bagusnya keyakinan kelas ditulis dalam kalimat yang positif. Jadi kalau tadi kan dilarang buang sampah sembarangan, ini namanya kalimat negatif karena ada dilarang. Maka bagusnya kita buat dalam kalimat positif. Misalkan, ya benar. Buanglah sampah ke tong sampah. Ya. Kemudian misalkan jangan tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Nah, ini negatif kan? Kalimat negatif bisa kita tuliskan misalkan datang ke sekolah tepat waktu misalkan seperti itu. Bisa Anda pahami? Bisa Ustaz. Nanti Anda tuliskan di sini, tempelkan ke depan. Ya. Tidak tahu. Deh, kasih tahu. Dem. Ustaz, hentikan aku buat Kan apanya idenya ya? aku itu jangan kan mendengarkan Baik, silakan kalau yang udah silakan ditempelkan ke depan. Hasilnya nanti Ustaz tuliskan di sini ya. Nanti kita sepakati bersama, kita pilih mana yang lebih cocok nanti. Nah, kita tulis ini, lalu Anda tanda tangani ya di sini. Langsung keyakinannya ya. Misalkan yang pertama dilarang dilarang makan di kelas. Jadi, kalimatnya negatif ya. Nah, kita coba mengubahnya ke dalam kalimat positif. Jangan buat Dilarang sebaiknya ketika makan pada jam istirahat. Saat jam istirahat. begitu. Lalu mohon duduk di tempat masing-masing. Ya. Kemudian jagalah ketertiban selama di dalam kelas. Kemudian Ustaz bacakan aja dulu semua ya. Hargailah ustadz, ustazah yang sedang mengajar. Ya, kemudian saling menghargai tanpa memandang perbedaan. Makan pada jam istirahat saja, sama dengan tadi ya. Mendengarkan guru di kelas dan diam di saat pelajaran berlangsung. Mendengarkan ustadz ustazah saat sedang mengajar. Belajarlah dengan serius dan tertib. Kemudian pakailah atribut yang tertib, yang lengkap, tertib di dalam kelas. Perhatikan guru saat mengajar. Ini beberapa tadi sudah sama dengan ini ya. Nanti kita sepakati. Tahanlah suara anti jika guru sedang mengajar atau menerangkan pelajaran.
Gunakanlah seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Semuanya ada sesuai kan? Mari menghargai guru saat sedang menjelaskan di kelas. Meyakini Allah itu satu, menjaga kenyamanan kelas, ya. Niatkan kepada Allah, niat kepada Allah. Betul sekali. Barakallahu fiik. Menyimak saat guru menjelaskan. Letakkan sepatu di tempatnya, patuhlah akan seluruh aturan. Baik. Berkata baik atau diam. Ya. Memperhatikan guru saat sedang menerangkan pelajaran dan kurangi suaranya agar tidak terlalu berisik. Mohon untuk mendengarkan pelajaran dari Ustaz dan mohon untuk tenang. Ya. Nah, kurangi suara saat sedang belajar. Beradablah dengan benar dan baik. Patuhi instruksi struktur kelas. Beberapa tadi ada yang sama ya, tentang memperhatikan penjelasan guru, ya kan? Nah, nanti kita sepakati nah. Memperhatikan ustadz, ustazah atau ustadz ya saat menjelaskan. Hargailah guru. Dengarkan penjelasan guru dengan baik dan fokus ke depan. Mari menghargai orang lain saat yang lain sedang berbicara. Mendengarkan, memperhatikan ustadz, ustazah yang sedang menjelaskan, menerangkan. Tidak meribut, tidak melawan. Mohon untuk tenang dan diam. Harus memperhatikan guru yang di depan. Nah, demikian semua ide-ide dan pendapat dari Ananda semua. Baik, sekarang kita sepakati. Pertama, makan cari istirahat. Ini oke ya. Itu. Yang kedua misalkan jaga ketertiban, ya. Jagalah ketertiban. Ya. Selama di kelas. Ketertiban. Oke. Menghargai ya, sini banyak lah yang sama dengan atau seirama dengan menghargai. Maka kita gabungkan. Berarti kita buatkan saling Menghargai. Nah, saling menghargai. Dan menghargai bisa Anda semua saling menghargai sesama murid atau saling menghargai dengan gurunya nanti. Nah, kita bekerja saling menghargai. Apalagi berkata baik. Berkata baik atau Diam. atau diam di sini. Oke, ini sama ini. Menggunakan seragam. Gunakan seragam lengkap, ya, atribut lengkap. Jadi lanjutnya memperhatikan guru ya. Kemudian menjaga kenyamanan. Menjaga kenyamanan, bagaimana? Atau sama dengan ini. Jagalah ketertiban sama dengan kenyamanan ya. Nah, nanti kita gabungkan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jaga ketertiban atau kenyamanan. Boleh ya? Ketertiban dan kenyamanan. Berkata baik, oke. Menghargai
Oke. Masih ada lagi nak? Jadi bagusnya 7 saja kan? Karena kalau kita banyak-banyak nanti maksudnya ini kan kita yakini nak ya. Nanti kalau banyak-banyak susah kita menghafalnya. Ya, cukupkan mungkin satu lagi mungkin. Ya, apa kira-kira? Ya. Satu lagi. Gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mungkin satu lagi mungkin. Ya. Oh ya, bertakwa kepada Allah. Ya Masya Allah. Barakallahu fikunna, syukuran anda semua. Nah, ini bagaimana kita sepakati ini sebagai keyakinan kelas kita? Iya. Nah, sepakat ya? Ya. Baik, anda semua Kita jadi selek. Kalau aku jawab. ini tadinya diawali dengan curah pendapat dari anda semua. Nah, lalu kita sepakati bersama-sama dan yang terakhir kita tanda tangani bersama-sama ya. Ya. Nah, mungkin untuk tanda tangannya mungkin mewakili beberapa aja nah ya. Silakan. Ya, syukuran nah. Lanjut. Syukuran nah. Silakan. Kalau udah silakan nah. Tanda tangani. Syukuran nah. Lanjut. Lanjut. Ya, Anda semua, Ustaz mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasinya melaksanakan merumuskan keyakinan kelas kita. Syukur nak ya, jazakumullahu khairan. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Kemudian ditempelkan di kelas. Bagusnya kita tempelkan nanti keyakinannya di dalam kelas tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ini kita pembahasannya tentang segitiga restitusi.
Nah, segitiga restitusi kita gunakan dalam hal menyelesaikan permasalahan dari peserta didik kita. Yang mana suatu proses dialog, ya, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Nah, jadi tahapannya di sini ada 3, Ustaz semuanya. Pertama yang hijau, ya, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yang kuning, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Ya. Jadi pada menstabilkan identitas, ini dia, berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalimat kita sampaikan pada anak nanti, tidak apa-apa nak, ya, semua manusia itu tentu pernah berbuat salah. Seperti itu. Kita menstabilkan identitas anak dulu. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, nak. Nah, seperti itu. Itu wajar karena semua orang pasti berbuat salah. Seperti itu. Kemudian tidak ada manusia sempurna. Bapak juga pernah melakukan itu. Nah, seperti itu. Nah, Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Seperti itu. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, ya, berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, ya, menjadi kebutuhan dasarnya tadi. Ya, dia akan melakukan sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya. Nah, apa yang kata-kata kita sampaikan? Misalkan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi yang dari ini, ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, misalkan ada siswa yang bertengkar, ya, sehingga salah seorang siswa menarik baju kawannya sehingga buah baju kancing bajunya terlepas. Mungkin yang terakhir yaitu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lupa. Kemudian yang terakhir tahapnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita sebagai manajer nanti prinsipnya adalah teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita tanyakan kepada anak, apa keyakinan kelas kita? Nah, kembali ke keyakinan kelas tadi. Apa yang sudah Ananda yakini tadi? Kembalikan kepada keyakinan kelasnya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Nah, kemarin itu kami mencoba menerapkannya. Jadi kemarin itu kami tanyakan misalkan menurut laporan Ananda sering terlambat, ya, menurut laporan guru piket misalkan, dari laporan guru BK, dia jawab ya, sering terlambat. Nah, kemudian kemarin kami sampaikan setiap manusia tentu pernah berbuat salah, ya. Nah, itu wajar. Kemudian setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah, ya. Apakah Ananda tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan, gitu kan? Ya, kemudian kalau itu sebuah kesalahan, tentu apa yang Ananda lakukan ada alasannya. Nah, disampaikan oleh anak-anak tersebut bagaimana alasan yang melatar belakangi dia sering terlambat ke sekolah, ya. Nah, kemudian terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, Ananda tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, misalkan, atau apa konsekuensi dari melanggar peraturan tersebut, gitu. Nanti tahu Ustadz misalkan. Kemudian apa keyakinan kelas yang sudah Ananda langgar? Nah, misalkan dia jawab disiplin Ustadz. Nah, disiplin, misalkan disiplin. Ananda tahu disiplin itu penting, misalkan seperti itu. Penting Ustadz. Misalkan penting untuk apa? Misalkan untuk menghargai waktu, misalkan, ya kan? Untuk menghargai orang lain, ya. Sehingga penting bagi kita untuk disiplin. Nah, nanti akan muncul perasaan atau merasa bersalah dari peserta didik misalkan. Ya, nanti dia akan saya menyesal Ustadz, katanya. Saya menyesal. Nah, nanti kita sampaikan
bagaimana cara Ananda, bagaimana agar tidak sering terlambat lagi ke sekolah misalkan. Nah, itu, mungkin dia akan mencari solusinya sendiri. Kita bimbing dia mencarikan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, mungkin dia akan bangun tidur, atau dia malam-malamnya tidak akan begadang lagi, atau dia kalau malamnya suka main HP, main gadgetnya, dia akan menguranginya sehingga bisa bangun lebih awal gitu. Nanti jadi kita menerapkan posisi kita sebagai manajer, kita memfasilitasi, membimbing peserta didik mencari solusinya sendiri. Seperti itu. Nah, sebagai penutup dalam penerapan model program disiplin positif ini, hendaklah guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, mungkin demikian pemaparan dari kami mengenai budaya positif ini. Mungkin dari ustadz-ustadz semuanya ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya kepada ustadz-ustadz yang sudah meluangkan waktu berpartisipasi mengikuti acara diseminasi kami ini, menyampaikan pemaparan apa yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak kemarin ini. Semoga apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas penyampaian yang kurang pada tempatnya. Mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معبود فيه رجايا